Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad نورك السار ولدك الجار وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan Sahibul Bait Sayyid Muslim Al-Habsyi selaku Sahibul Bait dan juga Ketua Islam Aceh Tengah beserta keluarga besarnya, dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan keluarga besar daripada zuriyah Rasul yang ada di Aceh Tengah yang telah hadir di tempat. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan pimpinan Majelis Asrul Inas Sayyid Jamal Al-Habsyi, kemudian Sayyid Munawir dan juga tim hadrohnya, rombongannya, dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan Syarifah Zainab Al-Habsyi, kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan rombongan daripada Biren, dan juga saya mencium wangi-wangi nyamuk Melayu ada juga di sini. Betul. Saya mencium wangi nyamuk Melayu ada juga di sini, dan juga wanginya Biren juga ada di sini. Kenapa saya mencium wangi nyamuk Melayu? Karena saya sebenarnya ada rutin ada Melayu, cuma minta maaf setahun lebih saya nggak pernah datang. Jadi insya Allah ini melepaskan kangennya gitu satu sama yang lain. Yang penting kita tetap berjumpa karena Allah dan juga karena Rasulullah. Mudah-mudahan perjumpaannya kita karena Allah dan juga karena Rasulullah SAW. Semoga Allah berikan curahan rahmat, keberkahan, nikmat, karunia kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya kita semuanya. Allah kabulkan niatnya kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan ini majelis menjadi laporan terbaik di sisi Allah dan juga Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga melihat ada orang-orang tua yang ada di sini. Minta maaf kita tidak menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan yang mulia, di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, menyebutkan nama yang mulia bersama orang-orang yang mulia yang kita harapkan Allah memuliakan kita semuanya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini bulan-bulan yang mulia, bulan Sya'ban. Tanggal berapa ya? Tanggal berapa? 19 atau 18? 16? 12, 16, tidak bisa 19 Sya'ban tadi. 19 Sya'ban. Ada yang 19, ada yang 20, ada yang 18, betul? Iya. Ya enggak? 20. Kita ada perhatian sama bulan Hijriah. 20 Sya'ban. 20 Sya'ban. Ada yang 19 Sya'ban. Tapi ini hari daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban. Bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lewat daripada kita. Bulan Rajab, bulannya salat, bulannya Allah, bulannya istighfar, sehingga itu bulan telah lewat daripada kita. Menjadi pertanyaan yang besar, lewatnya bulan Rajab, gimana keadaan salatnya kita? Sekarang kita berada di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah. Menjadi pertanyaan besar, gimana keadaannya kita kepada Rasulullah? Ini bulan-bulannya Rasulullah, bulannya salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga
disebutkan bulannya Rajab bulannya sholat, bulan ulang tahunnya sholat. Yang sering kita dengar bahwasanya ibadah sholat itu beda sama ibadah-ibadah yang lain. Beda akan urusan nilainya, beda akan urusan hukuman bagi orang meninggalkannya. Kenapa? Ibadah sholat juga Rasulullah menerima langsung perjumpaan dengan Allah. Beda sama ibadah yang lain, melalui malaikat Jibril, wahyu. Tapi kalau ibadah sholat, perjumpaan langsung antara Allah, antara Rasulullah dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang meninggalkan sholat disebutkan tidak lebih rendah. Tes. Orang yang meninggal. Kayaknya dia marah. Tes. Sehingga tes. Sehingga orang yang meninggalkan sholat mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai disebutkan orang yang meninggalkan sholat tidaklah lebih rendah daripada seekor binatang. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah melihat seekor binatang. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai binatang, kalau seandainya aku masuk ke dalam surga, maka aku lebih mulia daripada kamu. Tapi kalau seandainya aku masuk ke dalam neraka, maka kamu lebih mulia daripada aku. Kenapa? Karena urusan sholat bukannya sembarangan akan urusan ibadah, tapi perjumpaan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan sholat lebih rendah. Bahkan Habib Muhammad Al-Haddad mengatakan lebih rendah daripada akan urusan, daripada kehormatannya daripada seekor anjing. Oleh karena itu, perhatian akan urusan sholat. Apalagi lewat bulan Rajab, menjadi pertanyaan gimana sholatnya kita, gimana akan kemuliaannya kita kepada sholat. Kita telah ada yang dari kecil agama Islam. Alhamdulillah kita yakin semua yang hadir dari kecil dalam agama Islam, lahir sudah diazankan. Tapi berapa banyak di antara kita yang telah mendapatkan kenikmatannya sholat, lezatnya sholat. Semisal para kakek-kakek zuriyahnya Rasulullah, para datuk-datuknya para habaib, Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, dijuluki dengan As-Sajjad, artinya ahli sujud. Beliau setiap malam sholat 1000 rakaat. Belum lagi setiap malamnya beliau memberikan fakir miskin sembako, sehingga beliau memberikan hadiah fakir miskin sembako. Gak ada yang mengetahui setelah wafatnya beliau, baru mengetahui selama ini yang meletakkan makanan di depan pintunya kita ternyata Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Sehingga disebutkan juga Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau sholatnya beliau setiap malam, sholat subuhnya dengan wudu isya. Selama berapa lama? 40 tahun. 40 tahun sholat subuhnya dengan wudu isya. Dari setelah isya ibadah, sholat, zikir sampai masuknya waktu subuh. Kenapa? Kelezatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau setiap sholat setelah sholat isya, kemudian sholat witir. Di satu rakaat witir tersebut beliau membacakan doa kunut. Kemudian beliau baca Allahumma hdina fiman hadait. Beliau ulang-ulang ini kalimat, beliau ulang-ulang sampai masuknya waktu subuh. Gak terasa berdirinya beliau yang begitu lama, karena sholatnya beliau telah mendapatkan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
semisal Habib Abdurrahman Assegaf, beliau nggak kenal tempat tidur. Kenapa? Setiap sholatnya beliau nggak mengenal akan kiri dan kanannya. Banyak para duriannya Rasulullah, para habaib yang mereka sholatnya mereka telah mendapatkan kelezatan dalam ibadahnya, baik sholatnya, baik zikirnya, baik baca Qur'annya, baik munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pertanyaan besar, kita dari kecil telah diajarkan sholat, dari kecil telah diajarkan urusan khusyuk, dari kecil telah diajarkan urusan munajat kepada Allah. Tapi berapa banyak di antara kita merasakan akan kelezatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan akan nikmatnya sedang sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda kemunafikannya seseorang, dia ingin segera menyegerakan daripada urusan sholatnya dia. Sedang sholat, dia masih memikirkan gimana caranya sholat, kapan selesainya. Ini tanda orang-orang munafik. Urusan sholat dia masih memikirkan kapan selesainya. Belum lagi dia melihat imamnya terlalu lama bacaannya. Belum lagi dia melihat ini imamnya panjangnya akan suratnya, sehingga dia sampai sungguh kepada imamnya. Kenapa? Hatinya digolongkan oleh Allah orang-orang yang munafik. Tapi kalau orang yang mukmin, yang mendapatkan kelezatan dalam urusan ibadah, dia merasa nikmat, gak terasa itu sholat yang begitu lama dan panjang. Sayyidina Ali Zainal Abidin bersajad, sholatnya 1000 rakaat. Abi Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau dari kecilnya pergi ke TPQ untuk belajar jam 9. Beliau keluar jam 7, kemudian ke Masjid Ba'alwi di Kota Tarim. Kemudian ngapain? Sholat duha 200 rakaat. Kenapa? Dari kecil sudah mendapatkan kelezatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil, sholat 200 rakaat, dan umur masih TK, umurnya masih kelas 1-2 SD. Tapi beliau bermunajat sehingga apa? Allah angkat derajatnya Habib Abdullah bin Al-Haddad sampai sekarang ini namanya masih disebutkan. Karena mereka telah mendapatkan kelezatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelezatan dalam sholatnya mereka, sehingga ketika mereka sholat, mereka tidak memikirkan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda zaman sekarang. Ada orang zaman sekarang, dia kalau kehilangan sesuatu, dia katakan kamu sholat aja, nanti dalam sholat bakal ingat segala hal-halnya. Betul tidak? Lagi sholat bisa teringat kompor belum dimatiin. Lagi sholat bisa teringat jemuran belum diangkat. Lagi sholat bisa teringat akan televisi hari ini nontonnya apa. Lagi sholat bisa memikirkan urusan dunia yang begitu luasnya. Tapi ketika dia gak sholat, teringat pun tidak, betul tidak? Karena apa? Dirinya dia masih lalai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada ulama mengatakan, kalau ingin tahu sejauh mana sholatmu diterima oleh Allah, maka sejauh mana kekhusyuan kamu ketika sholat. Seberapa persen khusyuknya kamu ketika sholat, maka sebegitu juga Allah menerima akan ibadah sholatnya kamu. Mudah-mudahan Allah berikan kelezatan dalam sholatnya kita semuanya, kelezatan dalam ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kekhusyuan kepada kita sebagaimana khusyuknya para sholihin, para ulama-ulama dalam sholatnya mereka. Mudah-mudahan diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini bulan, kita telah di akhir penghujung daripada bulan Sya'ban, bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita bacakan maulid karena ini bulan juga bulannya salawat. Di Takengon udah ada majelis maulid dia ulama. Udah ada? Belum. Mudah-mudahan ini pertama, langkah pertama. Mudah-mudahan ke depannya dalam waktu dekat di Takengon bakal ada rutinan majelis maulid dia ulama, majelis salawat untuk dekat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat majelis maulid dia ulama dari awal sampai akhir membahas tentang Rasulullah, membahas tentang salawat, membahas tentang sejarahnya Nabi besar Muhammad,
membahas akan pujian kepada Rasulullah. Kenapa? Semua akan kegiatannya kita nggak bisa lepas daripada Rasulullah. Sama halnya para sahabatnya Rasulullah telah mengajarkan segala halnya kepada Rasulullah. Kesenangan tanpa bersandar kepada Rasulullah, maka itu kesenangan akan sia-sia. Kita melihat di kota Taren, rata-rata semua zuriyahnya Rasulullah itu kembali ke kota Taren. Tapi yang dikenal di mana-mana kota Taren, padahal yang paling besarnya itu Hadramut. Hadramut itu ibaratnya Aceh. Taren itu ibaratnya Takengon. Paham tidak? Taren itu Takengon. Jadi Hadramut itu setiap daerah dikenal akan pasti asal muasalnya para habaib. Maksudnya apa? Semisal Taren itu biasanya Taren itu yang banyaknya Alqam, Assegar, kemudian Ba'alwi, kemudian Syekh Bakar bin Salim. Semisal karena Sahibul Ubaidnya Al-Habsyi, di Seul itu dikenal sama Al-Habsyi, kemudian Assegar, kemudian juga Hautoh dikenal sama Al-Habsyi, Huraido dikenal sama Al-Atos, Al-Masyad dikenal sama Al-Atos, Hijran dikenal sama Al-Qam, Doan dikenal sama Al-Mukhtar. Kemudian apa lagi? Al-Buftin. Hah? Al-Buftin. Al-Buftin. Berapa? Berapa juga di kota Taren ini? Aletrus Taren. Aletrus Taren sama Hijren. Itu Aletrus apa lagi? Apa lagi? Al-Jamulel Taren. Apa lagi? Hah? Al-Baksen itu kembali ke Assegar, betul tidak? Al-Baksen kembali ke Assegar. Itu Assegar di kota Taren dan juga Seul. Apa lagi? Alkohol kan ada, jatahnya alkohol. Apa? Al-Qadri itu pecahan Jamalulail. Al-Qadri, kalau orang bilang apa Al-Qadri, sebagian habaib dan tahu Al-Qadri. Bukannya nggak ada, tapi Al-Qadri itu pecahannya Jamalulail. Sehingga Baksen pecahannya Assegar. Kemudian apa lagi? Al-Mahdali. Itu Al-Mahdali bukan di Hadramut, tapi di Yaman Utara. Ada namanya Zabek, ada namanya Hudaidah. Itu semua rata-rata kebanyakannya Al-Ahdab atau Al-Mahdali. Apa lagi? Dah semua lengkap. Dah tahu semua asal-muasalnya. Jadi sehingga kalau ditelusuri, kalau diperhatikan, itu semuanya kembali ke daerah-daerah tersebut. Tapi yang dikenal di mana-mana kota Taren. Tapi setiap daerah tersebut dikenal, misalnya Seul, seluruh daerah Assegar sama Al-Habsyi. Hautoh seluruhnya Al-Habsyi. Huraido seluruhnya Al-Atos. Kalau ada yang bukan, itu paling 1-2 orang. Kenapa? Karena datuk-datuknya para habaib perhatian akan urusan dakwah, perhatian akan nilai mengajarkan kepada umat, menyenangkan hati datuknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa tadi kita membahas? Situ barunya. Majelis Maulid. Iya, majelis Maulid. Kembali kepada tadi kita sampaikan. Iya. Lupa jadi kita. Karena melihat wajah-wajah bercahaya jadi hilang fokus saya. Jadi sehingga semisal di Hadramut, mereka semua kegiatan diawali dengan selawat. Semua kegiatan mereka baca maulid. Semua kegiatan mereka membaca syair pujian kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menikahkan anak baca maulid. Mereka mau silaturahmi ke ulama baca maulid.
Mereka beli rumah baru baca maulid. Mereka membuat acara. Di sana itu ada acara ketika anaknya udah balik. Itu udah mulai jarang ada di kalangan habaib. Ketika udah mulai balik, itu anak dibuat acara. Orang tuanya membuat acara. Kalau dikenal di sekarang ini dan modernnya orang mengatakan ulang tahun 17 tahun, betul? 17. Betul ya? Masih. Ada istilahnya 17 tahun. Tapi ulama-ulama kita membuat acara apa? Ketika anaknya sudah balik, langsung dibuat acara maulid. Kenapa? Satu tasyakuran akan anaknya. Yang kedua, untuk mengenalkan kepada masyarakat akan disampaikan setelah maulid. Wahai hadirin, ketahuilah saya mempunyai anak laki-laki. Dia telah balik sekarang. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dosa pada dia. Kalau dia meninggalkan puasa, dosa pada dia. Kalau dia melakukan maksiat, dosa pada dia. Saya lepas dari tanggung jawab. Supaya si anak merasa tahu sekarang ini gak bisa sembarangan lagi. Itu ada aja diawali dengan maulid. Beli mobil diawali dengan maulid. Tasyakuran lahir anak maulid. Akikah maulid. Semua maulid. Kenapa? Kehidupannya kita nggak bisa lepas daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana urusan kita ibadah kepada Allah, sholatnya kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, kalau tidak menyebutkan nama Rasulullah, tidak sah sholatnya seseorang tersebut. Sholatnya saja, ibadah kitanya saja, rukun Islam yang kedua yang tanpa ada udzur untuk meninggalkan sholat, itu saja harus menyebutkan nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang lain, urusan sholat, urusan ibadah yang lain, semisal puasa, kalau sakit boleh untuk tidak berpuasa. Kalau zakat miskin, gak ada wajib zakat. Kalau haji nggak mampu, nggak wajib haji. Urusan sholat, sakit wajib, nggak selalu berdiri, dia duduk. Nggak selalu berduduk, maka dia berbaring. Nggak selalu dia berbaring dengan kedipan mata. Nggak bisa dengan kedipan mata, dengan hati. Nggak bisa dengan hati, maka dia itu mati. Betul tidak? Urusan sholatnya kita, gak ada udzur untuk meninggalkan sholat, harus bersandar kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan ibadah kita kepada Allah, maka gimana lagi urusan kehidupannya kita, sehari-harinya kita, kemudian kita meninggalkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang sekarang gak kenal kepada Rasulullah, lebih kenal kepada orang-orang fasik, lebih kenal daripada orang-orang munafik, lebih kenal daripada orang-orang kafir, yang mereka nanti di akhirat kelak yang disebutkan yuhsyarul mar'u ala man ahabba ilaih. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Kalau dia lebih kenal kepada orang-orang tersebut, gimana keadaan dia di akhirat? Kalau ingin tahu, jangan hanya mengungkapkan cinta kepada Rasulullah, tapi coba engkau mengungkapkan berapa banyak nama yang engkau tahu orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Berapa nama engkau tahu orang ulama-ulama yang mereka bersandar kepada Rasulullah. Sama nama-nama artis yang mereka jauh daripada Rasulullah. Kalau engkau lebih banyak tahu orang-orang yang lebih dekat kepada Rasulullah, maka engkau mencintai Rasulullah. Tapi kalau engkau lebih kenal artis-artis di televisi, engkau lebih kenal orang-orang yang jauh sama Allah, maka itu cintanya, maka cinta palsu. Oleh karena itu, ini majelis salawat yang kita harapkan mudah-mudahan di Takengon dalam waktu sesegera mungkin Allah akan menghadirkan di Takengon ini, bakal dibuka di Takengon ini majelis rutinan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya hidupnya akan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada ruginya orang yang dekat kepada Rasulullah.
saking ada disebutkan dalam Maulid ya ulama, gimana keadaan orang mencintai Rasulullah yang sering kita sebutkan di majelis. Wallahi ma dzikiral habib. Tadi disebutkan dalam Maulid ya ulama. Wallahi ma dzikiral habib ladal muhib illa wa adha walihan nashwana. Demi Allah, kata Habib bin Habib, demi Allah, tidaklah seseorang ketika menyebutkan nama sang kekasihnya, nama Rasulullah, kecuali bangkit hatinya dia, semangatnya dia bangkit karena disebutkan sang kekasih. Semuanya hilang daripada kesusahannya dia karena menyebutkan nama sang kekasih. Ketika disebutkan nama Rasulullah, gimana reaksinya kita? Kalau seandainya berusaha ada rasa bangkit, maka beruntung dirinya dia, orang-orang yang dicintai oleh Allah untuk digerakkan mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi pertanyaan, gimana akan urusan cintanya kita kepada Rasulullah? Kalau ingin tahu gimana keadaan cintanya kita kepada Rasulullah, yang kedua, lihat gimana rumahnya kita, lihat gimana anaknya kita, lihat gimana keluarganya kita. Ketika mereka masih membiasakan minum sambil berdiri, makan sambil berdiri, masuk rumah tanpa salam, tidurnya tanpa baca doa, maka dirinya dia satu rumah tersebut, apakah ini yang namanya cinta? Sedangkan satu rumah gak kenal kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di rumahnya menganggap hal yang sepele, urusan minum berdiri, makan berdiri. Orang melihat Allah itu kan cuma sekedar sunnah. Ketahuilah, ketika dia menganggap itu sekedar sunnah, dia meremehkan sunnah, maka ketahuilah dia gampang melakukan maksiat. Kenapa? Karena dia bergampangkan urusan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar daripada ini bulan Sya'ban kecuali Allah menanamkan dalam hati kita kecintaan yang dalam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menanamkan dalam hati kita kerinduan yang dalam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah. Amin ya rabbal. Sekitar 10 hari lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu nama bulannya juga disebutkan bulan suci. Hanya orang-orang suci yang bisa merasakan akan nikmatnya bulan Ramadan. Suci daripada segala hal. Persiapan bulan Ramadan itu dari awal Rajab, Sya'ban, baru dia masuk daripada bulan Ramadan. Berapa banyak orang masuk bulan Ramadan, awalnya semangat, pertengahannya setengah, maka akhirnya hilang semangatnya dia. Banyak yang seperti itu, betul tidak? Masuknya Ramadan, bulan yang disebutkan Allah syahrul muwasah, Allah memberikan ganjaran lipat ganda orang yang berbuat amal kebaikan di bulan Ramadan. Gitu juga disebutkan kalau amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, maka gitu juga amal keburukan dilipat gandakan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang senang masuk Ramadan dan juga dia bahagia masuk Ramadan dan juga dia tidak mengharapkan cepat selesainya Ramadan, tanda hatinya dia lepas daripada kemunafikan. Ada orang ketika masuk Ramadan, awal Ramadan langsung dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang di pertengahan, tapi ada awal Ramadan langsung dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia punya niat yang besar. Oleh karena itu, ini sebentar lagi Ramadan. Pasang niat dari sekarang. Bulan Ramadan ini saya ingin mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Bulan Ramadan ini saya ingin memberikan sedekah sebanyak-banyaknya. Bulan Ramadan ini saya ingin puasa sholat tarawih sebanyak 20-30 malam selama sebanyak 20 rakaat. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini saya akan membacakan zikir sebanyak-banyaknya. Niat dari sekarang terus banyaknya, masuknya bulan Ramadan dia akan melakukan tersebut. Ketika disebutkan dalam hadis Rasulullah,
man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh, dengan keyakinan, dengan yakin sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersungguh-sungguh akan ibadah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu atau yang akan datang. Orang yang serius di bulan Ramadan, Allah akan panjangkan umurnya dia. Sehingga di antara ulama mengatakan orang yang serius menghidupkan malam bulan Ramadan, menghidupkan Ramadan, di antaranya orang yang perhatian sholat tarawih. Kita di sini masih sibukkan sholat tarawih itu 8.20, betul tidak? 8.20 atau kita masih sibuk atau enggak? 8.20. Sehingga Allah dibuat lalai sama nafsunya dia, karena bukan sama syaitan, sama nafsu. Dibuat lalai sama nafsunya dia. Kenapa? Karena sibuk 8.20 dia lupa gara-gara mereka banyak orang tak sholat. Gara-gara sibuknya mereka, berantamnya mereka, berapa banyak orang meninggalkan sholat tarawih. Kalau kita melihat di kota Tarim, di kota Hadramut, itu mereka sholatnya bukan lagi 100, bukan lagi 20, bukan lagi 8, tapi sholatnya udah 100 rakaat. Ketika kita melihat ada anak kecil yang dia berbangga-banggaan dengan ibadahnya mereka mengatakan, saya udah 60 rakaat, kamu masih 40, kamu lemah. 40 dibilang lemah. Kita berapa rakaat? Hah? Kita berapa rakaat? 40 dibilang lemah. Kalau 20? Kalau 8? Kalau yang tak sholat? Anak itu kita terangkan di sini. Apa kira-kira komentarnya? Sehingga kalau kita masih ribut 8.20, masih pelit ibadah kita sama Allah, masih mikirkan Allah saya ambil 8 aja, padahal setahun hanya 1 bulan urusan sholat tarawih ini. Dan juga gimana Allah menyebutkan ini bulan-bulan keberkahan. Coba kita sholat 20 rakaat selama bulan Ramadan, sanggup? Enggak, berat. Lebih berat daripada bulan Ramadan. Tapi karena Allah berikan bulan keberkahan, ini bulan keberkahan, yang malas-malasan di bulan Ramadan jadi rajin. Di luar bulan Ramadan, laki-lakinya nggak pernah beli peci. Masuk bulan Ramadan, tiba-tiba pecinya baru. Nanti habis bulan Ramadan hilang lagi pecinya dia. Gitu belum masuk bulan Ramadan, gak ada Al-Quran di rumahnya, atau ada Qurannya masih berdebu. Ada sebagian dimakan rayap. Ketika dimakan rayap, ternyata ayat Quran gak dimakan. Besok dia bangga, Al-Quran saya yang ininya gak dimakan sama rayap. Sebenarnya kamu itu malu. Kenapa? Kok bisa ada Quran sampai dimakan rayap? Berarti gak pernah dibuka, gak pernah dibaca. Tapi bangga, karomahnya Qurannya saya. Qurannya saya dari mana? Karomahnya itu Al-Quran, dia ada sahabat paut sama kamu. Tapi berapa banyak masuk Ramadan baru beli Al-Quran. Masuk Ramadan dia masih lap, itu Al-Qurannya dia. Masuk Ramadan dia berdebu Qurannya dia. Kemudian dia mengatakan saya beriman kepada Rasulullah. Bukankah mukjizatnya Rasulullah itu Al-Quran yang paling utama? Sehingga berapa banyak masuk bulan Ramadan baru beli mukena. Berapa banyak masuk bulan Ramadan dia baru cuci mukena. Itu mukena bulan Syawal dia pakai sampai bulan Sya'ban. Itu mukena dari warna putih jadi warna krem. Bukan lagi putih, coklat. Yang di sininya coklat sampai telalat. Katanya ini apa ya? Desain mukena zaman sekarang. Biar warna-warni, menunjukkan bukannya dia
urusannya bukannya dia terlalu rajin dalam sholat, kenapa itu kenahnya udah lama terendam, udah lama tersimpan sampai bau lemari. Nauzubillah min dzalik. Maka juga berapa banyak awal Ramadan sholatnya di masjid sampai di halaman, kemudian pertengahan Ramadan setengah bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan setengah, ambil mazhab yang 8 rakaat. Akhir Ramadan udah anggota tetap deh. Hanya orang-orang tua yang sholat di masjid, hanya orang-orang yang bisa sholat di masjid deh. Yang lainnya kemana? Enggak ada. Kenapa? Apa efeknya? Apa yang terjadi? Karena keberhasilan Ramadan itu bukan di awal, bukan di pertengahan, tapi di akhir. Banyak orang yang kalah sebelum sampai finish. Banyak orang yang lalai sama Allah sebelum terjadinya Lailatul Qadar. Banyak orang melupakan akan salat tarawihnya sebelum 10 Ramadan akhir. Apalagi disebutkan Ramadan akhir tersebut yang kita cari 10 terakhir tersebut. Itu 10 terakhir disebutkan lebih baik malam Lailatul Qadar itu lebih ibadahnya seperti ibadah 1000 bulan. Berapa tahun itu? 84 tahun ya? 83 atau 84 tahun. Dia sholat 2 rakaat, maka dihitung 2 rakaat tersebut seperti ibadah 1000 bulan. Dia baca Qurannya dia seperti ibadah 1000 bulan. Dia sholat 20 rakaat itu seperti 1000 bulan. Jika dia berzikir, zikirnya dia seperti 1000 bulan. Jika dia bergosip, maka gosipnya dia dihitung 1000 bulan. Jika dia sedang tidur, tidurnya dia dihitung tidur 1000 bulan. Jika dia lalai sama Allah, lalainya sama Allah dihitung 1000 bulan. Maka perhatikan malam tersebut. Jangan sampai malam tersebut Allah memberikan pahala yang besar, tapi dirinya kita masih ada berada di pasar. Banyak orang-orang 10 akhir tersebut di mana? Pasar, betul tidak? Ngapain? Beli baju baru. Betul tidak? Sampai berantem sama penjualnya. Cuma minta kurang 1000 perak. Segitu pelitnya dia sama sesama muslim. Berantem. Di situ pula Lailatul Qadar. Alhamdulillah min dzalik. Maka dihitung sama Allah, dia orang yang pelit selama 1000 bulan. Dia orang yang berantem selama 1000 bulan. Itu kemenangan Ramadan beradanya di akhir. Sama halnya ketika kita sedang berlomba, diibaratkan ketika kita sedang berlomba, oh di sini kan ada pacuan kuda, betul tidak? Kalau kita melihat perlombaan tersebut, maka awalnya semangat. Ketika di akhir dia harus memaksakan tenaganya dia untuk mencapainya finish. Di sini banyak orang yang menyerah, gak memaksakan dirinya untuk sampai finish. Awalnya dia semangat, pertengahan dia perlu akan bertambahnya energinya dia. Di akhir dia harus betul-betul berjuang. Karena apa? Finishnya itu ada di akhir. Caranya gimana? Ulama mengatakan Ramadan tersebut supaya kita rajin dalam ibadah, nggak meninggalkan tarawih. Anggap Ramadan ini menjadi Ramadan terakhirnya kita. Ramadan ini kita tidak mendapatkan lagi Ramadan tahun akan datang. Ini Ramadan akhir daripada umurnya kita, sehingga kita tidak mendapatkan Ramadan yang tahun akan datang. Berapa banyak orang yang tahun lalu bersama kita, tahun ini kemana mereka? Berapa banyak orang tahun lalu sholat tarawih sama kita, tahun ini kemana? Karena apa? Umur tersebut kita nggak tahu. Oleh karena itu anggap ini Ramadan terakhir. Sama halnya Rasulullah mengajarkan kepada kita. Rasulullah pernah menyebutkan ketika sebelum sholat, sebelum takbir, Rasulullah menyebutkan istawu sufufakum fa inna tasyatu sufuf bitamami sholat. Kemudian Rasulullah menyebutkan usolli salatan muaddi. Terkadang ada imam menyebutkan usolli salatan muaddi. Datang orang tanya, sholat apa sholat muaddi? Kalimat muaddi itu sahaja saya sholat perpisahan namanya. Sahaja saya sholat akhir namanya. Bukan nama sholatnya sholat muaddi,
Tapi Rasulullah mengajarkan itu sholat setelah ini setelah ini meninggal, setelah ini wafat. Kalau kita misalkan nanti dapat kabar sebelum asar Allah mencabut nyawanya kita, kira-kira zuhur ini gimana sholatnya kita? Zuhur ini gimana sholatnya kita? Kalau kita mendapatkan kabar sebesar itu, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, sahaja aku sholat perpisahan, sholat akhir, maka sholatnya dia akan khusyuk. Karena apa? Karena itu setelah ini dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gitu juga Ramadan, jadikan ini Ramadan, niatkan ini Ramadan akhirnya kita. Maka gak mungkin kita gak mengkhatamkan Al-Quran, gak mungkin kita bakal meninggalkan sholat tarawih, gak mungkin kita bakal melakukan arusan yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal Habib Muhammad bin Hasan Jamalulain, ketika masuknya Ramadan, beliau gak baca Al-Quran. Ditanya, wahai Abah, kenapa engkau gak baca Al-Quran? Aku takut kalau siang hari aku bacakan Al-Quran, aku takut batal puasaku. Kenapa? Setiap huruf yang aku bacakan ada terasa madu di lisanku. Setiap huruf yang aku bacakan ada terasa madu di lisannya aku. Semisal Sayyidina Utsman, beliau setiap sholatnya beliau mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap sholat satu rakaatnya beliau mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa? Nikmatnya dalam Al-Quran. Kalau gimana Allah memberikan nikmat tersebut sedangkan kita tak pernah baca Al-Quran? Kenapa lisan berat baca Al-Quran? Karena lisannya banyak berbohong, lisannya banyak berdusta. Khususnya di bulan Ramadan, di antara yang membatalkan pahala puasa, tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Banyak ketika Ramadan. Karena gantung, jadi angkat suara lagi. Karena namanya gantung. Kayak kita sama rombongan gitu. Kita sama-sama jauh. Jauh. Kalau ngantuk, ya saya juga harus ngantuk jadinya. Jadi sehingga berapa banyak orang masuk Ramadan ketika puasa, tapi Rasulullah menyebutkan laisa fihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang mendapatkan bulan Ramadan, tapi dia nggak mendapatkan apapun kecuali rasa haus dan rasa lapar. Kenapa? Dia membatalkan pahala puasanya, tapi nggak wajib qada. Karena disebutkan dalam kitab At-Tariqat, karena ketika dia puasa yang pertama bergibah, gosip. Orang gosip bisa membatalkan pahala puasa. Yang kedua, orang dusta, bohong, membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, adu domba, membatalkan pahala puasa. Sumpah palsu, membatalkan pahala puasa. Kesaksian palsu, membatalkan pahala puasa. Yang terakhir, melihat yang haram. Ulama menyebutkan 5 urusan mulut, 1 urusan mata. Maksudnya apa? Bulan Ramadan banyak-banyak akan jaga mulut, banyak-banyak akan jaga mulut. Bulan ketika puasa, karena itu disebutkan orang yang berpuasa wangi mulutnya seperti lebih wangi daripada minyak misik daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wangi mulutnya, tapi di sisi Allah hadirin, bukan di sisi manusia. Kalau orang puasa bau mulut di sisi manusia, wangi itu bau. Ada orang karena mengambil ini hadis, dia langsung lagi puasa. Karena wangi sih bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Kenapa orang puasa mulutnya itu agak sedikit bau? Lalu mengatakan supaya dia menjaga mulutnya, dia jangan sembarangan bicara, jangan sembarangan berkata. Oleh karena itu kita harapkan mudah-mudahan bulan Sya'ban, keberkahan bulan Sya'ban ini, dan juga Ramadan Rajab yang telah lewat, bulan Sya'ban ini keberkahannya, kemuliaannya sampai kepada kita semuanya.
dan mudah-mudahan masuk bulan Ramadan Allah sucikan kita semuanya. Allah ampuni semua dosa-dosanya kita. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita mendapatkan titel orang-orang yang mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan ampunan, orang-orang yang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita di ini bulan Ramadan untuk beribadah, melaksanakan sholat tarawih setiap malamnya, untuk membacakan Al-Quran, untuk mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan, untuk banyak sedekah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang dekat kepada Allah di bulan Ramadan, yang dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik di sisi Allah daripada sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita Ramadan tahun ini menjadi Ramadan, menjadi laporan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik, inayah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang mendatangkan kecintaannya Allah, ridhonya Allah kepada kita, dan juga cintanya Rasulullah kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita semuanya, Allah berikan kelezatan dalam ibadah kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya, setiap gerak geriknya kita, langkahnya kita, anggota tubuhnya kita selalu dalam pandangan ridhonya Allah dan kecintaannya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi perkumpulan yang pernah terbaik di sisi Allah untuk dimasukkan kita semua dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perjumpaan ini karena Allah dan Rasulullah, mudah-mudahan Allah perjumpakan kita kembali di surganya Allah bersama Rasulullah dan juga dalam kecintaan kepada Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Minta maaf kita kalau terlalu lama dalam berbicara, untuk kata kita yang salah. Minta maaf kita sebesar-besarnya.